Halo rekan-rekan pejuang CPNS 2024, ketemu lagi di YouTube channel aku. Kali ini kita akan sama-sama belajar organisasi pergerakan nasional ya. Nanti di akhir video kita akan bahas terkait soal-soalnya. Oke, di video ini kita akan bahas tentang Sarekat Dagang Islam, Budi Utomo, Indische Partij, Perhimpunan Indonesia, dan juga PNI. Langsung aja teman-teman, kita masuk ke organisasi pergerakan nasional yang pertama. Oke, Sarekat Dagang Islam. Awal berdirinya 16 Oktober 1905. Ya, dasar berdirinya adalah agama Islam dan ekonomi agar dapat bersaing dengan pedagang Tiongkok dan pedagang asing lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyatukan para saudagar muslim pribumi, terutama pengusaha batik, agar dapat bersaing dengan para saudagar keturunan Tionghoa. Nah, sebenarnya ada beberapa pendapat ya terkait kapan sih sebenarnya berdiri Sarekat Dagang Islam. Oke, saya menemukan sebuah artikel ya, dan disitu dinyatakan bahwa dengan ikhlas untuk kemurnian sejarah pergerakan Indonesia, dengan ini saya terangkan bahwa Sarekat Dagang Islam dilahirkan pada tanggal 16 Oktober 1905 di rumah saya di Kampung Sondakan, Solo, dengan 8 orang teman, yaitu Saudara Sumawardoyo, Wiryo Tirto, Suwandi Suporonoto, Jarmani Jarjo Suwarto, Sukir, dan Martodi Kono. Ya, jadi dengan demikian aku mengambil kesimpulan bahwa Sarekat Dagang Islam berdiri pada tanggal 16 Oktober 1905. Buat teman-teman yang berpendapat berbeda, silahkan ya. Oke, nah Sarekat Dagang Islam itu berganti nama teman-teman ya, menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912 ketika melakukan kongres di Surabaya. Apa sih alasannya? Kenapa kata dagangnya dihilangkan ya? Agar tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi saja, tetapi juga bidang lain seperti sosial, agama, dan lain-lain. Oke, tentang Sarekat Dagang Islam memang sering keluar teman-teman ya. Seperti di tahun sebelumnya itu ada keluar tentang Sarekat Dagang Islam ataupun Sarekat Islam. Ya, tujuan Sarekat Islam apa? Mengembangkan jiwa dagang, membantu para anggota yang mengalami kesulitan dalam usahanya, memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat kenaikan derajat rakyat, memperbaiki berbagai pendapat yang keliru tentang Islam, dan hidup berdasarkan perintah agama. Oke, jadi memang lebih luas lagi ya, tidak hanya di bidang ekonomi terkait gimana kita untuk bisa bersaing dengan para pedagang batik keturunan Tionghoa ya, tidak hanya itu, tapi bidang lain seperti sosial, agama, dan lain-lain, sehingga kata dagangnya dihilangkan ya. Oke, Kongres Sarekat Islam ada 4 kali di Surabaya. Nah, saat itu Sarekat Islam menyatakan bahwa mereka nih bukan organisasi politik. Kemudian di Surakarta ya, SI hanya terbuka bagi rakyat biasa. Selanjutnya di Bandung, nah sudah mulai melontarkan pernyataan politiknya. SI bercita-cita menyatukan seluruh penduduk Indonesia sebagai suatu bangsa yang berdaulat. Oke, yang keempat di Jakarta, SI menegaskan ingin memperoleh pemerintahan sendiri dan mendesak pemerintah agar membentuk Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, Sarekat Islam mencalonkan Hos Cokro Aminoto dan Abdul Muiz sebagai wakilnya di Volksrat. Ya, nah awalnya memang menyatakan diri bukan organisasi politik, tetapi ujung-ujungnya ya melontarkan pernyataan politiknya. Sebenarnya tujuannya ingin meraih kemerdekaan Indonesia. Ya, nah pada perkembangannya masuklah pengaruh komunisme ya, sampai akhirnya Sarekat Islam pecah menjadi Sarekat Islam Merah yang dipimpin oleh Semaun dan Sarekat Islam Putih yang dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Oke, kemudian organisasi yang kedua yaitu Budi Utomo ya, pada tanggal 20 Mei 1908. Ini gagasan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo ya. Mereka ini adalah para pelajar Stovia. Nah, awalnya itu karena adanya politik etis. Ya, politik etis ini tidak serta-merta berdampak buruk pada Indonesia. Ya, ada edukasi, ada irigasi, ada
migrasi. Nah, terkait edukasi ternyata membawa dampak positif bagi Indonesia, ya. Nah, inilah cikal bakal didirikannya Budi Utomo. Tujuannya apa? Mencapai kemajuan Jawa dan Madura melalui pendidikan. Kemudian diperluas untuk masyarakat tanah air seluruhnya. Ya, ingat di sini tidak memerhatikan perbedaan keturunan, jenis kelamin dan juga agama. Jadi, diperbolehkan ya dengan berbagai latar belakang. Nah, Budi Utomo tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik, bidang yang dipilihnya adalah pendidikan dan kebudayaan, ya. Apakah fokus organisasinya? Perbaikan pelajaran di sekolah-sekolah, membuka sekolah pertanian, memajukan teknik dan industri, menghidupkan kembali seni, dan lain sebagainya, ya, di bidang pendidikan dan juga kebudayaan. Oke ya, sampai sekarang kita mengenal Hari Kebangkitan Nasional ya, tanggal 20 Mei. Nah, ini organisasi yang ketiga, Indonesia Partij ya. Kalau aku salah ngomong mohon maaf ya. Oke, awal berdirinya 25 Desember 1912, teman-teman ya. Oke, ini merupakan partai politik pertama di Indonesia. Kita kenal istilah tiga serangkai ya. Ada Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, Raden Mas Suryadi ya, Surwadi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Nah, tujuan utama mereka apa? Ya, tujuannya untuk mengembangkan semangat nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Sebenarnya sama dengan organisasi yang lainnya, untuk kemajuan Indonesia ya, untuk meraih kemerdekaan Indonesia dengan caranya masing-masing, teman-teman. Ya, keanggotaannya terbuka bagi semua golongan tanpa memandang suku, agama, dan ras ya. Ini juga sama dengan Budi Utomo tadi, tanpa melihat latar belakangnya. Oke, organisasi politik ini berani mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Nah, di mana pada tahun 1913, Belanda mempersiapkan pelaksanaan perayaan 100 tahun pembebasannya dari kekuasaan Perancis. Ya, nah Belanda meminta rakyat Indonesia untuk turut memperingati hari tersebut. Kita dijajah, masa sih kita mau ikut merayakan ya hari kemenangannya penjajah kita? Nah, makanya ya, Suryadi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara menuliskan artikel ya. Bagaimana mungkin bangsa terjajah disuruh merayakan kemerdekaan penjajah? Jadi memang dari organisasi ini ya, karena merupakan organisasi politik juga ya, mereka berani untuk mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya ada Perhimpunan Indonesia ya, diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908. Tujuannya apa? Mencapai Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Jadi balik lagi ya, masing-masing organisasi itu tujuannya sebenarnya sama, ingin meraih kemerdekaan, tapi dengan caranya masing-masing ya. Oke, kemudian di sini ada manifesto politik tahun 1925, pernyataan terbuka dan sikap politik yang ditempuh bangsa Indonesia. Kemerdekaan penuh bagi bangsa Indonesia hanya akan diperoleh dengan aksi bersama yang dilakukan secara serentak oleh seluruh kaum nasionalis dan berdasarkan atas kekuatan sendiri. Jadi memang kita harus bersatu ya, dan kita mengandalkan kekuatan sendiri, bukan mengandalkan bantuan dari pihak asing. Oke. Nah, di sini ada 3 hal pokok yang merangkum tujuan Perhimpunan Indonesia. Di antaranya adalah 1. Indonesia ingin menentukan nasibnya sendiri. Ya. 2. Bangsa Indonesia harus bersatu melawan Belanda. Dan yang ketiga, bangsa Indonesia harus mengandalkan kekuatan serta kemampuan yang mereka miliki sendiri. Oke, jadi memang sesuai juga ya dengan manifesto politik 1925. Intinya ingin meraih kemerdekaan, tapi dengan kekuatan sendiri. Ya, lanjut PNI teman-teman ya. Ini dibentuk pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. Tujuannya sama ya, Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. Nah, kegiatan politik PNI dianggap mengancam pemerintah Belanda sehingga para tokoh PNI ditangkap dan diadili tahun 1929. Ada pembelaan Soekarno di hadapan
pengadilan yang diberi judul Indonesia Menggugat. Ya, itulah sekilas teman-teman materi terkait organisasi pergerakan nasional. Silahkan teman-teman bisa mencari berbagai referensi lainnya ya. Ini hanya inti-intinya saja. Yang perlu teman-teman lihat adalah tujuan dari setiap organisasi ini apa, dan mereka bergerak di bidang apa. Begitu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Kongres Pemuda II tahun 1928 menghasilkan Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak penting nasionalisme Indonesia. Peristiwa ini menegaskan kesatuan dalam keberagaman. Namun ada pandangan bahwa semangat Sumpah Pemuda belum sepenuhnya terwujud hingga saat ini. Berdasarkan hal tersebut, bagaimana seharusnya nilai-nilai Sumpah Pemuda diterapkan dalam konteks Indonesia modern? Oke ya, fokus di sini tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda identik dengan persatuan. Ya, di sini juga ada clue kesatuan dalam keberagaman. Kita lihat yang A ya. Mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dan melarang bahasa daerah di ruang publik. Oke, tapi ini akan menghilangkan budaya khas daerah kita, teman-teman. Ya, katanya nggak boleh, benar-benar dilarang. Kita lihat dulu ya opsi yang B ya. Menghapus identitas kesukuan untuk menciptakan identitas nasional yang seragam. Ya, memang yang bersifat nasional itu baik, tetapi di sini artinya kita sudah menghilangkan identitas negara kita sebagai negara yang multikultural. Ya. C, mendorong apresiasi keberagaman, oke, sambil memperkuat identitas nasional bersama. Ya, ini jawaban yang tepat. Ya, mendorong apresiasi keberagaman sambil memperkuat identitas nasional bersama. Sebenarnya untuk opsi yang A itu sudah ada di opsi yang C, karena salah satu identitas nasional negara kita adalah bahasa Indonesia, ya. D, membatasi interaksi antar kelompok etnis untuk menghindari konflik. Ini salah ya. E, mengembalikan peran pemuda sebagai satu-satunya penggerak perubahan nasional. Memang hanya peran pemuda saja. Ya, jadi kurang tepat. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C ya. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Dalam sejarah Indonesia, nasionalisme sering dikaitkan dengan perjuangan bersenjata dan diplomasi. Namun, ada aspek lain seperti perjuangan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Tokoh seperti Ki Hajar Dewantara menggunakan pendidikan sebagai alat perjuangan nasional. Berdasarkan hal ini, bagaimana seharusnya peran pendidikan dalam mengembangkan nasionalisme di era modern? Oke, tentang pendidikan di era modern ya. Berfokus pada pendidikan militer katanya. Rasanya kurang tepat ya. Sekarang kebanyakan pendidikan yang non-militer. Karena memang saat ini kita tidak dijajah secara militer, teman-teman ya. B, mengajar sejarah di setiap suku di Indonesia agar siswa tidak lupa identitas nasionalnya. Oke, identitas nasional artinya yang bersifat kenasionalan. Ya, bukan tentang suku di Indonesia. Ya, bukan tentang sejarah setiap suku, tapi yang berlaku secara nasional, secara keseluruhan. Contohnya apa? Bahasa Indonesia. Gitu ya. Contohnya apa lagi? Tentang Pancasila, begitu. C, mengajarkan peran setiap tokoh nasional pada zaman kemerdekaan agar tidak melupakan sejarah Indonesia. Oke, ini kelihatannya bagus ya. Tetapi apakah di sini ya cocok untuk era modern? Kita lihat dulu opsi yang D ya. Mendorong pemikiran kritis dan kreatif sesuai perkembangan teknologi, oke, sambil menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Ya, ini era modern banget nih. Adanya teknologi ya. Jadi jawabannya adalah yang D, teman-teman. Kalau yang E, memprioritaskan pendidikan internasional daripada konteks lokal agar tidak ketinggalan pada kemajuan era modern. Nanti identitas nasional kita bisa luntur ya, bisa hilang. Jadi di sini memang harus dikombinasikan antara konteks lokal dan juga kita tetap terbuka terhadap adanya pengaruh dari luar negeri. Ya, untuk soal ini jawabannya adalah yang D. Kita lanjut soal berikutnya. Nasionalisme Indonesia dibangun atas dasar pengalaman penjajahan bersama. Saat ini, generasi muda Indonesia tidak memiliki pengalaman langsung dengan kolonialisme. Hal ini menimbulkan tantangan dalam mempertahankan semangat nasionalisme.
Menghadapi situasi ini, bagaimana cara terbaik untuk menjaga relevansi nasionalisme bagi generasi muda masa kini? Kita lihat, menciptakan musuh bersama baru. Jelas salah ya. Belajar dari para TNI untuk melatih diri menghadapi situasi militer. Yang ditanya masa kini, sepertinya ini kurang relevan. Ya, mengembangkan nilai-nilai nasionalisme dengan menyesuaikan tantangan kontemporer. Tantangan saat ini. Tepat sekali opsi yang C. Ya. D. Mengetahui peran pemuda dalam Sumpah Pemuda. Ya, oke. Tapi kalau hanya mengetahui aja, tidak ada aksi nyatanya, ya jadi kurang tepat. Mengadopsi paham modern yang lebih layak bagi generasi muda dan sesuai konteks masa kini. Lebih layak, lebih sesuai dengan konteks masa kini. Ya, bisa jadi paham modern ini mana tahu bertentangan dengan Pancasila. Kita tidak tahu, ya. Untuk soal nomor 3, jawabannya adalah yang C, ya. Kita lanjut soal berikutnya. Bangsa kita telah melewati berbagai peristiwa bersejarah. Adanya kebangkitan nasional yang bermula dari peristiwa Budi Utomo hingga kemerdekaan Indonesia. Budi Utomo telah memajukan Indonesia melalui semangat kemajuan dunia pendidikan. Pada era pembangunan, semangat tersebut dapat diwujudkan dengan, kita lihat yang A, mempelajari sejarah kemerdekaan Indonesia. Mempelajari sejarah. Oke, lanjut yang B, menjaga kesehatan tubuh agar siap ketika negara membutuhkan. Lanjut yang C, belajar dengan gigih dan melatih kemampuan diri agar berguna untuk negara. Konteksnya di sini pembangunan. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang C, ya. Belajar dengan gigih dan melatih kemampuan diri agar berguna untuk negara. Karena memang saat ini ya, kita lebih fokus terhadap ancaman-ancaman non-militer ya. Jadi dengan adanya pendidikan diharapkan bisa mengarahkan ya rakyat Indonesia untuk tetap menjaga kedaulatan Indonesia. Oke, untuk yang D, menyiapkan rencana dalam menghadapi tantangan ke depannya. Rencana seperti apa? Kita tidak tahu ya. Mengkritik pemerintah apabila ada hal yang dirasa tidak sesuai dengan kemajuan bangsa. Pada era pembangunan dan konteksnya di sini adalah pendidikan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, salah satu pergerakan untuk mencapai kemerdekaan diwarnai oleh lahirnya sebuah organisasi yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo. Namun, seiring berkembangnya organisasi ini, maka terjadi perubahan nama menjadi Sarekat Islam. Tujuan dilakukan perubahan ini adalah, tadi sudah kita bahas teman-teman. Jadi biar nggak hanya fokus dalam bidang dagang aja, tidak fokus dalam bidang ekonomi aja. Jadi yang mana kira-kira? Oke, jawabannya adalah yang C. Karena ingin memperluas pergerakan tidak hanya ekonomi saja, tetapi bidang lain seperti sosial, ya. Untuk yang A, karena tidak lagi berpihak kepada pedagang lokal, ini tidak tepat. Karena pengembangan jiwa dagang Indonesia semakin pesat sehingga tidak lagi fokus pada dunia ekonomi. Oke, kalian tidak tahu teorinya, ya pasti akan terkecoh. Mungkin jawabannya yang B, padahal tidak, ya. Jadi teman-teman aku sarankan silakan dibaca lagi materinya, diperkuat lagi, ya. Karena nilai-nilai agama semakin luntur, sehingga fokus pada pengembangan keagamaan saja. Ini juga salah ya. Karena tingginya tekanan dari para ulama yang ingin mengembangkan agama Islam sebagai pemersatu bangsa. Ini juga salah. Nah, untuk opsi B, kemudian D dan E, ini bisa aja di antara teman-teman ada yang terkecoh awalnya karena tidak tahu teorinya. Yuk, semangat teman-teman. Waktu untuk tes semakin dekat. Silakan persiapkan diri kalian baik-baik ya. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, organisasi pergerakan nasional memerankan peran penting dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia sebelumnya menggunakan fisik, namun beralih menjadi perundingan ataupun negosiasi yang tentunya membutuhkan keterampilan dan kemampuan berpikir lebih lagi. Terdapat beberapa organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Bagaimana strategi perjuangan nasionalisme yang dilakukan oleh Budi Utomo dan Sarekat Islam? Oke ya, Budi Utomo ini fokusnya di bidang pendidikan dan kebudayaan. Kebudayaan ya, oke.
Untuk Sarekat Islam, ini fokusnya membantu pedagang lokal ya, bersaing dengan pedagang dari Tionghoa. Ya, berarti yang mana? Yang B ya. Budi Utomo. Ya, berarti yang mana? Yang B ya. Budi Utomo melalui lahirnya kaum-kaum terpelajar, Sarekat Islam membantu para pedagang melawan pedagang Tionghoa. Tepat sekali ya. Kak, kenapa nggak yang C, Kak? Bidang pendidikan saja. Ada bidang kebudayaan. Ya, jadi kalau yang C ini masih kurang tepat juga. Kenapa? Karena di sini juga ada Sarekat Islam melalui penyebaran surat kabar nasional. Bukan hanya Sarekat Islam aja yang melakukan penyebaran surat kabar nasional. Masih banyak organisasi lainnya yang melakukan hal serupa. Nah, yang menjadi ciri khas dari kedua organisasi ini adalah yang B. Oke. Ya, soal berikutnya, Indonesia Partij didirikan untuk mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Keanggotaannya terbuka bagi semua golongan tanpa memandang suku, agama, dan ras. Organisasi ini merupakan partai politik pertama di Indonesia. Organisasi ini menjadi salah satu organisasi politik yang berani mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Salah satu hal yang dibuktikan, ya, yang menjadi bukti kritikan dari organisasi ini adalah, oke, tadi sudah kita bahas bahwa saat itu Belanda menginginkan kita ya untuk ikut sama-sama merayakan pembebasan Belanda dari Prancis. Tapi Suwardi Suryaningrat itu nggak terima. Bagaimana mungkin ya kita merayakan penjajah kita? Gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, teman-teman ya. Oke, kita sudah membahas materi dan juga latihan soal. Silakan teman-teman perdalam lagi materinya agar menjadi pegangan teman-teman dalam menjawab soal TWK CPNS 2024. Terima kasih yang udah nonton video aku. Jangan lupa like dan juga subscribe dan nyalain tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik dari aku lainnya. Terima kasih dan salam sukses.